师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩Sylvia师姐rekamannya yang sudah berikan jasa. Baik,師兄師姐, sebelum kita memasuki pembacaan intisari di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa.
开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心面上大祝佛心。大家心好意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, selamat pagi Sejong Sece semuanya. Kangen kepada tim Simpasiang ya yang sudah menyiapkan materi Simpasiang di pagi hari ini. Kangen juga ya kepada Sejong Sece semua yang sudah menyimak, yang menyiapkan waktu untuk menyimak Simpasiang bersama. Hey, Sejong Sece, di pagi hari ini kita menyimak Simpasiang Sutra Tata episode 1738. Ya, bab ke-20, Bodhisattva Sada Paributaya. Batin murni mampu melihat dengan jelas akan jalan pencerahan dan dharma benar. Baik, sesi kita sama-sama menyimak catatan tangan. Setelah Tathagata parinirvana, ajarannya tetap berdiam di dunia. Orang-orang yang meyakini dan menerima sesuai dengan ajaran, mereka dapat membina diri. Dengan membina diri, mereka dapat mencapai tahapan buah keberhasilan. Inilah yang dinamakan periode Dharma Sejati. Ya, jadi periode Dharma Sejati ini sudah lama berlalu ya, Sesi ya. Saat ini kita sudah memasuki periode kemunduran Dharma. Ya. Jadi penjelasan dari catatan tangan ini kita sama-sama melihat poin intisari berikutnya. Yang pertama, Buddha Sakyamuni berdiam di dunia selama 80 tahun dan membabarkan Dharma selama 49 tahun. Sama halnya waktu bagi Buddha juga akan berlalu. Waktu yang panjang ataupun pendek tetap akan berlalu. Kita tak tahu berapa lama ajaran Buddha akan berdiam di dunia, jadi kita harus selalu menggenggam waktu. Tidak peduli berapa lama, Sang Buddha sudah mencapai pencerahan. Dharma yang dibabarkan adalah Dharma sejati. Dharma Sang Buddha telah melewati era Dharma sejati dan Dharma mirip, sekarang sudah sampai pada era kemunduran Dharma. Sekalipun Sang Buddha sudah memasuki parinirvana, selama kita menerima Dharma dengan penuh keyakinan, maka Dharma sejati akan tetap ada. Jadi kita mesti hormat dan yakin kepada Buddha, dengan demikian barulah kita bisa benar-benar membina diri. Dengan memahami Dharma, kita akan mempunyai metode yang tak terhingga untuk menghadapi dunia. Ketika menerapkan kata-kata Dharma dalam kehidupan kita, ini dinamakan Dharma hidup. Hanya dengan mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata, barulah kita dapat benar-benar memahami Dharma. Dharma sejati akan tetap berdiam di dalam batin kita. Ya, jadi
Buddha sudah membabarkan Dharma selama 49 tahun ya, ya. Jadi seperti halnya kehidupan para makhluk di dunia, Sang Buddha juga eh, melewati ya satu perjalanan waktu sebagai eh, dimulai dari kehidupan sebagai manusia juga. Ya, jadi ini untuk membuktikan bahwa setiap makhluk itu juga bisa mencapai kebudaan. Ya, jadi tidak eh, berapa lama pun ajaran Buddha itu akan tetap bertahan di dunia ya, ya. Yang penting adalah kita harus bisa terus mempraktekkannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi saat ini kan kita sudah memasuki, bukan memasuki ya, saat ini kita sudah berada di eh, era kemunduran Dharma. Ya, tapi kita tetap harus menjaga Dharma ini ya dengan keyakinan penuh, mewariskan dan mempraktikannya. Jadi selama kita bisa terus mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, maka Dharma sejati itu akan tetap ada ya di dalam batin kita. Jadi keyakinan terhadap ajaran Buddha inilah yang menjadi landasan penting ya dalam proses pembinaan diri kita. Jadi ketika kita mempraktikkan Dharma ya dalam kehidupan sehari-hari, kita mewujudkannya dalam tindakan nyata ya dengan berwelas asih, dengan menjaga moralitas, serta melatih pikiran dan batin kita. Jadi dengan demikian baru kita bisa benar-benar memahami ajaran Buddha yang sesungguhnya. Nah, jadi Dharma sejati itu akan tetap ada ya di dalam batin kita dan menjadi pembimbing di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita sebagai pewaris ya, penerus ajaran Buddha, kita harus selalu menjaga Dharma tetap hidup dalam kehidupan kita ya, sehingga bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga manfaat bagi orang lain. Oke, kita lanjut ke poin intisari yang kedua. Oke, baik ini naskah sutra. Setelah Buddha tersebut memberikan manfaat, para makhluk kemudian memasuki parinirvana. Setelah Dharma sejati dan Dharma mirip seluruhnya lenyap, pada tanah ini muncul lagi seorang Buddha juga bergelar Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Pariputta. Oke, kita memasuki penjelasan dari naskah sutra di poin intisari berikutnya. Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, beliau mencapai kebudayaan dan membimbing para makhluk, memberikan pengajaran dan membawa manfaat besar untuk waktu yang sangat lama. Setelah banyak kalpa yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 koti nayuta sungai Gangga berdiam di dunia untuk membabarkan Dharma dan menuntun para makhluk. Kemudian memasuki parinirvana. Dharma lenyap setelah selang waktu setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 1 Jambudwipa dan 4 benua besar. Pasca periode Dharma sejati dan Dharma mirip, ada 20.000 koti Buddha terlahir ke dunia. Semuanya bergelar sama. Semua Buddha mempunyai ajaran yang sama. Pembabaran Dharma juga tidak terlepas dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan 6 paramita. Inilah yang dibabarkan oleh Buddha seumur hidupnya. 6 paramita mengajarkan tentang praktik bodhisattva. 6 paramita dengan puluhan ribu praktik adalah prinsip kebenaran yang paling mendasar yang menjadi tujuan Buddha datang ke dunia dalam memberikan pengajaran. Ya, jadi pada dasarnya semua Buddha itu pada dasarnya mempunyai ajaran yang sama ya, sesungguhnya. Jadi pemaparan Dharma dari para Buddha itu yang begitu banyaknya tidak terlepas dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan 6 paramita. Ya, inilah yang dipaparkan oleh Buddha sepanjang masa kehidupannya, bahkan dari kehidupan ke kehidupan. Jadi 4 kebenaran mulia itu mengajarkan kita tentang
penderitaan ya, sebab penderitaan, ketiadaan penderitaan dan jalan menuju penderitaan, menuju pembebasan penderitaan. 12 pindana itu mengungkap siklus kelahiran dan kematian ya, sebab akibat yang membuat kita semua manusia itu bahkan semua makhluk terjebak dalam lingkaran samsara yang terus berputar dan tidak bisa keluar dari lingkaran samsara. Kemudian ada 6 paramita yang mengajarkan tentang praktik bodhisattva ya, dana, sila, kesabaran, semangat, meditasi dan kebijaksanaan. Jalan praktik inilah semua yang merupakan jalan praktik yang membimbing para bodhisattva untuk mencapai pencerahan ya demi kebahagiaan semua makhluk. Jadi 6 paramita ini yang dengan puluhan ribu praktiknya itu merupakan prinsip kebenaran yang paling mendasar ya yang menjadi tujuan Buddha datang ke dunia dalam memberikan pengajaran. Ya, jadi dengan terus mengembangkan kebajikan ya dan kebijaksanaan, kita dapat membimbing diri kita sendiri dan juga orang lain untuk ikut bersama-sama ya berjalan di jalan bodhisattva, melakukan pembinaan diri menuju ke pencerahan sejati juga. Jadi ajaran Buddha itu tidak akan benar-benar bisa lenyap ya selama masih ada orang-orang yang dengan tekun mempraktikkannya sehingga ajaran Buddha itu akan terus berdiam di dunia dan bisa terus dipaparkan, disebarkan dan juga diwariskan ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke poin yang ketiga. 20.000 koti Buddha terlahir ke dunia dan juga mengajarkan Dharma di tanah negeri ini dengan nama yang sama yaitu Buddha Bhisma Garjita Swara Raja. Demikian pula Buddha Chandra Surya Padipa. Usia Buddha sangat panjang dan mempunyai 20.000 Buddha dengan nama yang sama. Ini merujuk pada negeri Mahasambhawa. Buddha yang muncul memiliki gelar yang tiada beda dengan Buddha pada kapal sebelumnya. Jadi 20.000 koti Buddha itu sangat banyak ya Sujing Sejaya. Jadi kebijaksanaan dan ajaran Buddha itu sangat tidak terbatas ya pada hanya satu wujud ataupun hanya satu waktu saja ya. Jadi Buddha itu terus muncul dalam berbagai wujud ya untuk ataupun berbagai nama untuk membimbing para makhluk itu sesuai dengan kapasitas para makhluk. Berikutnya kita lanjut ke poin ke nomor 4. Dharma yang halus, menakjubkan, tiada banding dan sangat mendalam. Ketika seseorang menyadari prinsip kebenaran dari alam semesta, itulah kesadaran sejati Buddha. Sifat tersadarkan menyatu dengan prinsip kebenaran dari alam semesta. Jalan pencerahan dan dharma benar adalah berada dalam batin Buddha. Dengan batin murni, mampu melihat dharma benar dengan jelas. Mendalam dan luas, mampu menyimpan ribuan kebajikan. Ini adalah Buddha, kebijaksanaan dan kebajikan Buddha. Setiap Buddha harus memiliki kesadaran seperti ini untuk menyempurnakan pelatihan dirinya. Buddha membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan kepada para makhluk. Ini adalah tujuan Buddha datang ke dunia. Pengetahuan dan pandangan Buddha merujuk pada kondisi batin yang tenang dan menakjubkan. Itulah batin Buddha, esensi yang hening dan padam daripada pencerahan menakjubkan. Ini adalah kebajikan Buddha. Nah, dalam ajarannya itu Buddha hadir di dunia itu selalu menunjukkan dan membuka pengetahuan ya dan pandangan kepada semua makhluk ya. Jadi inilah yang menjadi tujuan utama Buddha ya datang ke dunia ya supaya semua makhluk itu bisa mendapatkan juga pemahaman dan pengetahuan juga pandangan yang benar ya yang bisa membawa para makhluk itu menuju ke
pencerahan ya dan pembebasan dari penderitaan. Nah, pengetahuan dan pandangan Buddha ya itu adalah satu kondisi batin yang tenang ya, yang mendalam dan menakjubkan. Ya, batin yang telah terbebas dari segala kekotoran batin dan juga ketidaktahuan ya. Tiga noda batin itu sudah tidak ada di dalam batin para Buddha ini. Jadi sehingga menjadi hening dan padam. Ya, tidak lagi terpengaruh oleh fenomena-fenomena dari dunia luar ya, ataupun eh, terpengaruh dari gejolak-gejolak duniawi. Inilah yang disebut dengan pencerahan sejati ya, suatu keadaan di mana kebijaksanaan dan kebajikan Buddha itu sudah terwujud dengan sempurna ya, terwujud dengan sepenuhnya. Jadi sesungguhnya saja kita yang memahami Dharma ya, kita yang mempraktikkan Dharma, kita yang mempelajari Dharma, kita juga bisa meneladani kebijaksanaan Buddha ya dengan eh, terus melakukan praktik pembinaan diri, membersihkan batin kita juga ya, dan terus melatih diri agar selalu berada dalam ketenangan dan kebijaksanaan yang sejati. Memang sulit ya, sesungguhnya sangat sulit. Pasti banyak halangan dan rintangan. Nah, praktik yang sesungguhnya itu sebenarnya kan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sesungguhnya ketika kita melihat segala sesuatu itu dengan batin yang murni ya, dan kebijaksanaan yang mendalam, kita eh, juga dapat mengembangkannya menjadi ribuan kebajikan yang bisa kita lakukan ya. Jadi setiap pikiran, setiap perkataan, setiap tindakan kita itu menjadi wujud dari dharma yang sudah kita pahami ya, dharma yang sudah kita serap ke dalam batin kita. Nah, dengan cara inilah kita merupakan salah satu wujud ya penghormatan kita kepada para Buddha dan juga melanjutkan jalan pencerahan yang telah ditunjukkan ya, telah dibuka, telah ditunjukkan dan yang telah diajarkan oleh para Buddha. Oke, baik, session saja kita lanjut ke poin yang kelima. Sutra Teratai memiliki ajaran tentang aspek jejak dan aspek pokok. Aspek pokok ini sepenuhnya bertujuan untuk membawa segala hal di dunia ini kembali pada kondisi batin Buddha, termasuk tentang waktu, ruang, serta hubungan antara manusia. Semua prinsip kebenaran terkandung di dalamnya, yang semuanya tercakup dalam pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah hasil dari pembinaan diri Sang Buddha dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya, jadi ini adalah tentang aspek jejak ya dan aspek pokok yang di dalam bagian Sutra Teratai. Ya, sebelumnya di episode-episode sebelumnya kita juga sudah sama-sama menyimak ya tentang aspek jejak itu adalah menunjukkan bagaimana Buddha hadir ya dalam ataupun muncul ya dalam berbagai bentuk, dalam berbagai wujud, dalam berbagai kondisi untuk menyesuaikan ajarannya sesuai dengan kapasitas para makhluk ya, termasuk kita bisa melihat Buddha Sakyamuni ya, jejak Buddha Sakyamuni itu mulai dari terlahir sebagai manusia biasa yang kemudian melakukan praktik pelatihan diri sehingga bisa mencapai pencerahan ya, dan mencapai kebudayaan. Jadi ini adalah aspek jejak ya. Dan sedangkan aspek pokok itu adalah hakikat dari keberadaan Buddha itu sendiri ya, yang melampaui batas waktu, ruang dan juga hubungan antara manusia. Ya, jadi aspek ini menunjukkan bahwa Buddha itu senantiasa ada ya, dan semua makhluk itu juga memiliki potensi untuk bisa mencapai kebudayaan. Ya, karena setiap makhluk itu juga pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang sama ya dengan
Buddha ya, semuanya setara. Jadi semua makhluk itu juga sebenarnya bisa mencapai kebudaan. Nah, Buddha telah mencapai pencerahan bukan hanya dalam satu masa kehidupan ya sejaya, tetapi setelah pembinaan yang sangat-sangat eh, panjang ya sejaya selama berkalpa-kalpa yang sudah tidak terhitung ya seperti pasir yang jutaan pasir di Sungai Gangga. Jadi sudah melewati waktu yang sangat-sangat panjang sekali ya. Bukan pencerahan yang bisa dicapai hanya dalam satu kehidupan saja, tapi itu adalah akumulasi dari kebajikan-kebajikan ataupun akumulasi dari praktik pembinaan diri dari kehidupan yang sudah sangat-sangat panjang sebelumnya ya sejak. Nah, jadi Dharma itu tidak terbatas oleh ruang ya, karena kebenaran sejati itu bisa melampaui waktu, melampaui ruang ya juga dalam hubungan antara manusia ya bisa menjangkau seluruh makhluk itu tanpa terkecuali ya saja. Jadi semua ruang itu bisa eh, menjadi tanah suci ya selama seorang itu bisa memiliki batin yang tercerahkan. Nah, di dalam Sutta Teratai itu sesungguhnya kita juga sudah menyimak bahwa Sutta Teratai mengajarkan bahwa semua makhluk itu memiliki sifat hakiki kebudaan di dalam dirinya ya. Jadi setiap orang itu sama ya, setiap orang juga bisa mencapai kebudaan. Ya tidak ada satupun makhluk yang em, benar-benar eh, terpisah ya ataupun tidak bisa mencapai ya. Jadi semua makhluk itu pasti bisa asalkan terus melakukan praktik pembinaan diri. Jadi oleh karena itu dalam praktik sehari-hari itu yang penting adalah kita selalu bisa mengembangkan welas asih ya dan kebijaksanaan dalam setiap interaksi kita dengan orang lain ya dalam hubungan antara manusia. Kita harus selalu menjaga jalinan jodoh baik yang sesungguhnya jalinan jodoh baik dengan setiap orang. Jadi semua prinsip kebenaran ya yang ada dalam Sutta Trata itu di dalamnya juga terdapat ajaran tentang pengetahuan dan pandangan Buddha. Ya, jadi ini bukan bukan sekedar pemahaman yang seperti terlihat begitu saja secara teori, tapi pemahaman yang sangat-sangat mendalam, ya sangat menakjubkan. Jadi ini adalah juga satu pengalaman batin yang sangat mendalam yang diperoleh Buddha itu setelah pembinaan diri dalam waktu yang sangat-sangat panjang ya sesungguhnya. Jadi pengetahuan dan pandangan Buddha itu tidak hanya tentang melihat dunia itu secara eh, objektif ya hanya dari eh, pandangan secara umum ya, tetapi juga memahami hakikat sejati dari segala sesuatu yang ada di dunia ya, segala fenomena yang ada di dunia. Jadi dengan bisa mencapai pemahaman ini maka kita juga bisa menghapus noda batin ya, noda batin yang ada di dalam batin kita sehingga bisa membagikan kebijaksanaan ya dalam diri kita. Oke, berikutnya poin yang keenam. Tahun 2019 juga merupakan waktu yang bersejarah. Kata perenungan kita telah ada selama 30 tahun. Sekolah keperawatan kita juga telah berjalan selama 30 tahun. Sekarang dikenal sebagai Universitas Sains dan Teknologi Tzu. Dalam kurun waktu 30 tahun bagi manusia adalah waktu yang panjang karena umur manusia tidaklah panjang, tetapi jika dibandingkan dengan Buddha di masa lampau, Buddha Bhisma Karcitaswara Raja
maka jangka waktu ini tidaklah panjang. Ya, saya agak mencoba menyimak kalimat ini ya, Suci. Oke, kita lanjutkan. Kita harus bersungguh hati memilih hal yang kita lakukan. Hal yang benar lakukan saja. Jangan buang waktu melakukan hal yang tidak berguna atau menambah kerisauan dan kegelapan batin. Kita harus mendengar dharma yang menakjubkan dengan baik-baik. Tetapi ini bukan berarti hanya mendengarkan dharma pada saat ini. Ketika kita menghadapi orang dan menangani masalah, ini semua adalah dharma. Ya, ya, Sesing Seceh. Kita semua tahu ya, Sesing Seceh, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi kita harus selalu menggenggam waktu dengan sangat baik. Ya, umur manusia itu tidak panjang. Ya, jadi kita harus bijaksana ya, bersungguh hati memilih hal-hal baik yang harus kita lakukan. Ya, setiap saat itu yang kita miliki, setiap waktu yang kita miliki itu adalah kesempatan untuk melangkah di jalan yang benar. Ya, kita harus bawa secien ya, secien kita harus menggenggam waktu dengan sangat-sangat baik. Jadi dalam kehidupan dengan waktu yang terbatas ini, kita sering dihadapkan mungkin pilihan ya, secien. Apakah kita menggunakan waktu kita itu untuk hal yang bermakna, atau justru menyia-nyiakan waktu kita untuk hal yang tidak berguna. Ya, jadi ini adalah sebenarnya bukan pilihan ya, secien. Ini adalah kebijaksanaan kita. Ini adalah satu kebijaksanaan kita untuk menentukan bahwa kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik sepanjang waktu yang kita masih ada. Ya, hal yang benar lakukan saja. Ya, Master sering mengatakan hal ini. Jadi, jika kita sudah tahu ini adalah satu perbuatan baik, maka kita tidak perlu ragu untuk melakukannya. Ya, kita jangan menyia-nyiakan waktu atau membuang waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Jadi, sehingga hal yang tidak berguna itu hanya menambahkan kerisauan ataupun menimbulkan kegelapan batin. Ya, ini harus kita hindari. Jadi kita harus mengisi hidup kita, mengisi waktu kita itu dengan segala kebajikan dan untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Nah, seperti Sesiung Seceh ya, dengan setiap pagi menyimak Siang, ini Sesiung Seceh juga satu kebijaksanaan ya, bisa memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Jadi mendengarkan Dharma itu juga bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Ya, jadi bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mendengar saja ya, Sesiung Seceh ya. Bukan hanya mendengar saja, tapi kita juga bisa mempraktikkannya, ya, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap ucapan kita. Nah, saat kita berinteraksi dengan orang, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita selalu bertemu dengan orang-orang, ya, Seceh. Saat kita berinteraksi dengan orang, saat kita menghadapi orang, kita sebenarnya juga sedang belajar Dharma, ya. Kita sebenarnya juga sedang belajar Dharma dari setiap orang yang kita temui, setiap orang yang kita hadapi. Jadi, cara kita berinteraksi, cara kita memahami, ya, cara kita bersikap terhadap orang lain ini mencerminkan sejauh mana kita telah memahami Dharma. Ya, kadang mungkin kita bertemu dengan orang yang memberikan respon yang negatif. Nah, ini bagaimana respon kita, bagaimana kita bersikap, kita tetap harus menjaga supaya yang kita respon itu adalah sesuatu yang positif, yang mencerminkan apa yang sudah kita pelajari dari Dharma. Saat kita menangani masalah, saat kita menemukan masalah pun ya, Sesiung Seceh,
hidup kita kan tidak pernah lepas dari masalah ya sesungguhnya. Saat kita menangani masalah, saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi rintangan pun kita sebenarnya sedang mempraktikkan Dharma. Ya, jadi masalah, kesulitan, rintangan ataupun hambatan itu eh, bukanlah menjadi penghalang ya sesungguhnya, tapi adalah satu kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ya semakin meningkatkan pelatihan diri kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan kebijaksanaan kita dan meningkatkan kewelas asihan kita. Ya, jadi semua interaksi kita dengan setiap orang, bagaimana respon kita itu tidak tergantung dari bagaimana orang memperlakukan kita. Ya, seperti itu ya sesungguhnya ya. Jadi pada dasarnya kita sebenarnya baik, tapi jangan hanya karena orang memberikan reaksi yang tidak baik, kita kemudian meresponnya juga dengan ikut menjadi tidak baik. Ya, padahal sebenarnya kita menjaga batin kita itu baik. Jadi kita harus selalu menjaga respon kita. Kita menjaga diri kita itu tetap baik walaupun mendapat respon yang tidak baik. Jadi hmm, Dharma itu mungkin em, bisa kita dapatkan dalam setiap pengalaman hidup kita ya sesungguhnya ya. Baik dari orang yang kita hadapi, baik dari masalah yang kita hadapi, itu semua adalah dharma. Jadi jika kita bisa melihatnya ya, menghadapinya dengan batin yang terbuka dan batin yang murni, batin yang bijaksana, maka segala sesuatu itu adalah dharma ya bagi kita. Ya, kita harus mengambil nilai positif dari orang yang tidak baik. Kita belajar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Dari orang yang baik kita teladani, oh ini adalah sesuatu hal yang baik yang juga bisa kita lakukan. Jadi semua setiap peristiwa ya, setiap masalah, setiap peristiwa, setiap pertemuan kita dengan orang-orang, bahkan setiap tantangan yang kita hadapi itu adalah dharma ya sesungguhnya. Baik sesungguhnya, mungkin ini adalah poin terakhir ya sesungguhnya. Ya, kangen kepada sesungguhnya yang sudah menyimak intisari dari Syifa Siang di episode 1739 pagi ini. Baik, sesungguhnya kita eh, sama-sama sharing ya sesungguhnya kesan-kesan batin dari sesungguhnya. Ini kita sama-sama mendengarkan dulu sharing dari Vivi yang Sece. Silakan Sece. Ya, Vivi yang Sece silakan. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩三尼师姐。Naskah Sutra. Setelah Buddha memberikan manfaat kepada para makhluk, kemudian memasuki parinirwana. Setelah Dharma sejati dan Dharma mirip seluruhnya lenyap, pada tanah ini muncul lagi seorang Buddha yang bergelar Buddha Bhisma Garjitaswara Raja. Setelah banyak kapal yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 kotinayut di Sungai Gangga, berdiam di dunia untuk membabarkan Dharma dan menuntun para makhluk, kemudian memasuki parinirvana. Dharma lenyap setelah selang waktu setara dengan jumlah butiran debu halus dalam 1 jam Buddhivita dan 4 benua besar. Dan pasca periode Dharma sejati dan Dharma mirip, ada 20.000 koti Buddha terlahir di dunia. Semuanya bergelar sama. Dan merujuk pada negeri Mahasambhawa, Buddha yang muncul memiliki gelar yang tiada beda dengan Buddha pada kalpa sebelumnya.
jalan pencerahan dan dharma benar berada dalam batin Buddha. Dengan batin murni, mampu melihat dharma benar dengan jelas, mendalam, dan luas, dan mampu menyimpan ribuan kebajikan. Dan pengetahuan dan pandangan Buddha merujuk pada kondisi batin yang tenang dan menakjubkan, memiliki esensi yang hening dan padam dari pencerahan yang menakjubkan. Jadi tadi disebutkan bahwa periode Dharma sejati itu berlangsung sangat panjang, yaitu lama setelah Buddha Bhisma Garjitasvara itu memasuki parinirvana. Dan juga setelah era kemunduran Dharma, yaitu sudah lewat dari 2500 tahun sejak Buddha parinirvana. Jadi dikatakan bahwa periode Dharma sejati itu adalah setelah Tathagata parinirvana, ajarannya itu berdiam di dunia ini. Dan orang-orang yang meyakini dan menerima sesuai dengan ajaran, mereka juga melatih diri sehingga dapat mencapai tahapan buah keberhasilan. Ini semua terjadi pada periode Dharma sejati. Sedangkan Dharma Buddha di dunia, yaitu Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha, mengajarkan prinsip kebenaran sejati dari alam semesta ini selamanya akan selalu benar, tidak akan pernah berubah. Kebenaran sejati itu akan abadi. Hendaknya kita juga memahami semangat Buddha, terjun ke tengah orang banyak, mempraktekkan tindakan nyata, dan juga memberi manfaat kepada para makhluk. Setelah era Dharma dan Dharma mirip lenyap, dan Dharma lenyap ini setelah selang waktu setara dengan jumlah butiran debu halus dalam satu janggut vita dan 4 benua besar. Dharma berakhir, Buddha Sakyamuni datang untuk mengajarkan Dharma. Ajarannya adalah 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan 6 paramita yang mengajarkan tentang jalan bodhisattva, yaitu dengan mempraktekkan puluhan ribu praktek. Semua Buddha berbagi jalan yang sama dan memiliki ajaran yang sama. Cảm ơn sư兄sư姐. Kakaknya Vivi Liang Sece ya, yang selalu rajin merangkum dari intisari setiap episode. Ya, setiap pagi sangat rajin ya, Vivi Liang Sece. Baik, Sesiong Sece, apakah ada Halo. lagi? Ya, silakan Sesiong. Ya, dari tadi aku resign ya. Oke, Sesiong, silakan. It's okay. Nah, sebenarnya saya mau sharing ada satu hal sekalian juga sebenarnya mau bertanya juga sih ke seseorang ya. Ntar sekalian lah ya, tapi ini penting juga ya. Pertama-tama Kandan Sang Rengkaisa dan Kandan Sesyong Secemen dan juga great for Sani Sece ya. Jujur aja, saya baca intisari ini udah seperempat bingung, setengah bingung ini karena terlalu abstrak dan terlalu apa. Waduh, ini kalau menurut saya ya ini harus pakai pendekatan abidama ya kalau bisa ya. Tapi ya Sani Sece sudah melakukan effort yang luar biasa menjelaskan. Jadi ya minimal kita semua dapat ya, kan ya. Ya, ini menurut saya ya. Kenapa? Gara-gara pendekatan abidama ini saya jadi teringat sesuatu yang cukup ini ada linknya dengan poin keempat ya, yaitu tentang pembabaran Dharma Buddha setelah parinibbana. Kan ada tulisan-tulisan rekaman tertulis yang dikenal dengan Tipitaka. Dari Tipitaka ini muncul, ada beberapa versi dari karya guru-guru besar ya, seperti Daku Rinpoche, Master Yin Sun, Master Cheng Yen, apalagi ya, dan lain-lain sebagainya, yang sebenarnya pada dasarnya itu mungkin mempermudah kita, tapi di kitanya belum ada jalinan jodoh untuk mempelajarinya, belum ada kebijaksanaan,
masih tetap aja need a time untuk memahaminya. Ya, tapi ya is okay. Kita sudah berusaha istilahnya mendapatkan teaser. Ibaratnya kita belajar belajar fisika nih. Ini kok abstrak bener sih ilmunya. Belajar matematika pun abstrak bener ilmunya. Tapi ya, kalau waktu kita sekolah, ujian ya sudahlah, pelan aja lah. Yang penting lulus dulu. Tapi sewaktu-waktu, don't worry, kita akan paham. Itu yang saya alami. Dulu aku bete belajar fisika, kagak ngerti ini maksud guru fisika nih apa sih, tapi seiring dengan waktu saya mulai paham, oh ini maksud guru fisika saya seperti ini, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi ya, ya tetap semangat ya, the first thing and the second thing yang mau saya share di poin keempat. Jadi ya ini tentang dharma ya. Saya kalau bicara tentang abhidharma itu saya jadi teringat ada satu hal yang cukup menarik ya. Saya akan head to head mereview, tidak boleh dibandingkan ya, head to head mereview 37 faktor pencerahan. Kenapa 37 faktor pencerahan ini menarik bagi saya? Jadi sesuksemen begini ya, pembabaran dharma itu kan buat kita. Ada dua versi 37 faktor pencerahan yang dibuat oleh dua anggota Sangha. Yang pertama, Women Tesangren, yaitu 37 faktor pencerahan. Dan juga yang satu lagi versi, maaf saya sebut ya, Asing Keminda dengan pendekatan Abhidhamma. Saya sebutnya dengan pendekatan Abhidhamma, ya, karena udah ada di YouTube. Di mana mereka bikin versinya sendiri. Master kita itu dengan versi yang umat awam sekali baca masuk. Kenapa? Karena sangat realita, bergambar dengan masyarakat, dan sesuai dengan kegiatan suci. Kalau yang Abhidhamma, ya itu mungkin harus belajar ekstra. Nah, yang menjadi problem, yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih baik kalau dipandangkan sebagai saya sebagai umat awam? Jawabannya adalah tidak ada. Bisa salah satu, bahkan juga bisa dua-duanya, tergantung dari keadaan batin kita. Saya tidak bilang versi Abhidhamma itu kurang baik ya. Bagus, sangat bagus, tapi perlu pemahaman. Sedangkan yang versi Seci punya, itu umat awam bisa mempelajari. Seperti itu. Jadi, saya sebagai umat awam yang memandang tidak berhak menilai which one is better. Akan tetapi, harus dipahami which one, yang mana yang cocok untuk keadaan batin saya. Yang saya selalu suka sebut, mana yang bisa mengembangkan batin saya, atau dalam bahasa spiritual, bahasa itu nurturing our mind, body, and soul. My mind, body, and soul. Itu yang harus ditekankan. Saya bukan hanya Abhidhamma juga sih, mau mempelajari ilmu apapun, segala sesuatu itu adalah dharma. Tapi manakah yang bisa menurturing our mind, body, and soul? Bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan atau mengembangkan batin kita, tubuh kita, dan jiwa kita. Ya, jadi yang mau saya tekankan, please, sesiom-secemen, ini buat saya juga. Laksana seperti saya kuliah. Oke lah, kuliah kita punya namanya bikin tesis ataupun disertasi. Tesis ataupun disertasi, misalkan asumsi dosen kita atau dosen pembimbing kita adalah Master Cheng. Dengan skripsi kita bukan 5 bab, mungkin 84.000 bab. Kapan selesainya mungkin bertahun-tahun. Tapi saya scale down dalam seperti kuliah. Hormatilah dosen pembimbing kita, itu yang pertama. Dan juga hormatilah dosen pembimbing yang lain, laksana dosen pembimbing kita. Dosen pembimbing punya saya. Ya, dan ada saatnya juga kita boleh tetap fokus. Kita tetap fokus dengan ajaran kita, tapi tidak boleh membandingkan, tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita menjalin jodoh sama dosen pembimbing yang lain,
Ini pengalaman saya kuliah. Kalau memang mendukung skripsi kita, ya sudah, belajar aja sejam atau 2 jam lewat seminar juga nggak ada masalah. Seperti itu, yang penting mengembangkan batin kita tanpa ada membanding-bandingkan. Itu tidak boleh. Itu yang mau saya tekankan. Laksana seperti inilah. Saya skripsinya virus, ya, tentang virus, ya, sama dosen pembimbing saya di kampus Bandung. Tiba-tiba ada profesor dari USA datang, bawain tentang virus yang saya teliti. Mau nggak mau, pas lagi isi seminar, ya mau nggak mau ya saya kesempatan lah belajar dari profesor itu untuk menambah referensi skripsi saya. Bila perlu bertukar ilmu. Ya, syukur-syukurlah kalau misalkan bisa menjalin jodoh dengan baik pas saya sudah, ya ini dalam kuliah ya, kalau dalam konteks spiritual saya nggak tahu dalam kuliah, dalam apa udah menjalin jodoh, totonya profesor tuh tertarik sama saya, ya sudah, baguslah saya kerjakan skripsi dulu yang sekarang di kuliah di Bandung, kerjakan sampai baik, minta rekomendasi, lalu tembak ya dosen itu, siapa tahu mau S2 dan S3 lebih gampang daripada beasiswa. Who knows? Kira-kira seperti itu ya, kira-kira kalau dalam dunia pendidikan ya, atau dunia akademisi ya. Oke, bicara tentang abidama, saya mau bertanya kepada Pak Madiono nih, mungkin Pak Madiono hadir. Saya mau tanya dong, sebenarnya definisi abidama kalau misalkan Pak Madiono ada belajar, itu definisinya apa ya? Kalau bisa jangan sesuai textbook ya. Menurut pemahaman yang selama Pak Madiono mempelajari, kalau ada mempelajari, itu kira-kira apa ya? Mungkin Pak Madiono pernah belajar, mohon bantuannya ya, Kak En. Ya, Kak Jangka Wijaya Susyong untuk sharing dan pertanyaannya. Saya tidak tahu apakah Madiono Susyong ada di dalam dan bisa menjawab. Tapi sambil menunggu, ya, oh ya, silakan Madiono Susyong. Ya, baik. Terima kasih Sani ya atas waktunya dan susung semuanya. Ini Jangga Wijaya nanyain ke saya langsung ini ya. Ya udah, oke, saya jawab ya, nggak apa-apa, sesuai dengan pemahaman saya. Jadi memang kalau kita belajar agama Buddha ini sungguh apa ya, sangat luas masalahnya. Jadi begini, artinya bahwa agama Buddha ini memang banyak keunikan dibanding agama-agama lain. Dari segi ajaran, dari segi motivasi, itu sangat unik gitu loh. Jadi ketika kita bicara agama Buddha, nggak ada dalam kisah yang saya pahami itu untuk mencari umat misalnya. Untuk mencari sebanyak-banyaknya orang masuk agama Buddha, enggak. Tapi yang dikulik adalah kesadaran kita lah. Ini kan ya susah. Sedikit orang yang mudah untuk sadar untuk pentingnya kebenaran dan seterusnya. Ini dalam kisah-kisah juga kita lihat bagaimana ketika misalnya Upali ya, yang merupakan orang penting di sana waktu zaman Buddha, murid Nigantana Buddha, yang dia istilahnya dikirim gurunya untuk berdebat dengan Buddha, ternyata kemudian malah jadi masuk, sangat tertarik dengan penjelasan Buddha dan ingin apa masuk agama Buddha, istilahnya menjadi murid Buddha. Itu pun akhirnya setelah 3 kali permohonan baru diterima, dan itu pun kemudian istilahnya setelah 3 kali permohonan itu pun dengan syarat baru diterima. Dengan syarat Upali boleh menjadi murid saya, istilahnya murid Buddha, tetapi dengan catatan harus tetap memberikan sokongan, memberikan eh, penghormatan kepada guru-guru sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi memang kalau dari banyak aspek ajaran Buddha ini saya katakan unik ya, unik, dan kita itu yang kemudian yang kita ini yang diminta adalah ketergugahan kita sendiri, yaitu menjalin jodoh itu sendiri. Dan ketika kita bicara menjalin jodoh, maka ini kan butuh 3 aspek menurut Master ya. Kita mungkin sudah lama kenal agama Buddha misalnya, tapi kenapa baru klik hari ini? Ya saya pikir itu ada jalinan jodoh itu matangnya waktu ini. Jadi memang jalinan jodoh itu kalau kita analisis dari penjelasan Master, artinya bahwa keterkaitan dengan
ajaran Buddha ini juga tiga aspek ini bisa dilihat. Mungkin kita sudah dengar Buddha, 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 Buddha dulu ya. Wah, orang banyak kan menyamakan dengan ajaran Hindu ya. Misalnya saya ketika bertemu Madiono orang Hindu ya dan seterusnya. Kabarnya orang Buddha. Seolah-olah sama karena memang itulah perbedaan-perbedaan pemahaman. Artinya bahwa seseorang itu ada mencapai titik. Seseorang itu akan mencapai titik klik berjodoh itu ya memang butuh tiga aspek ini. Kalau waktunya sudah tepat, bertemu berinteraksi dengan orang-orang yang tepat. Misalnya ya, kita bertemu dengan orang-orang yang satu pemahaman, satu komunitas, kemudian mungkin satu guru dan seterusnya, itu lebih memudahkan kita untuk berjodoh. Dan jika memang tempatnya sesuai, kemudahan penjangkauan lokasi dan seterusnya. Jadi memang tiga aspek ini saya juga sangat karena pada master sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kita dalam beragama Buddha ini juga harus terus menjalin jodoh gitu loh. Bukan kemudian pasrah, stop, tidak belajar dan seterusnya. Kita harus terus melatih diri sepanjang hidup, terus menjalin jodoh dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, berusaha menjalin di komunitas-komunitas yang positif ya. Karena ini adalah menurut saya pemahaman saya ini adalah proses pelatihan diri dan dalam hal ini menjalin jodoh ini. Nah, apa kaitannya dengan yang tadi ditanyakan Jangka Wijaya misalnya ya tentang abidama di mana ada 30 faktor juga dijelaskan dengan cara berbeda. Ya ini juga ada kaitannya dengan jalinan jodoh gitu, jalinan jodoh ini. Mungkin Jangka Wijaya sudah pernah mendengar di YouTube penjelasan Bante Keminda ya, Asin Keminda, saya Keminda sekarang tentang abidama penjelasannya segala macam. Ya mungkin ini juga merupakan bagi saya ya dalam rangka Jangka Wijaya menjalin jodoh juga. Suatu saat saya yakin deh, nanti ada ketertarikan kalau memang waktunya tepat, lokasinya mungkin nggak jauh dari rumah dan seterusnya juga cepat. Pasti ada ketertarikan. Karena pengalaman saya sendiri itu demikian juga. Saya dulu ya, mungkin kalau dari uh, kuliah ya, kuliah S1, S2 juga di bidang sains, ya di bidang kimia saya jujur di bidang kimia, kemudian juga memang berkutat juga di bidang sosial, artinya S2 juga di bidang ilmu sosial. Tapi ternyata ya kemudian lebih berjodoh dengan ilmu sosial sehingga ilmu kimia saya lama-lama ya nggak saya dalamin lagi gitu. Tapi bukan berarti hilang ya, nggak. Tapi jalinan jodoh ini kemudian karena saya merasa penting sekali, karena saya misalnya mengajar ya tentang ajaran Buddha, tentang Buddha, saya kan harus berusaha memahami Buddha ini dengan benar meskipun sejak kecil ya sudah beragama Buddha, sejak kecil sudah membaca ajaran Buddha sejak kecil, istilahnya SMA juga terus mencari, bahkan mempelajari agama-agama lain demi bertahan sebagai agama Buddha kan. Karena begitu banyaknya lingkungan-lingkungan saya yang lebih banyak non-Buddhis dan mereka kadang-kadang uh, ingin istilahnya meyakinkan saya bahwa agama mereka itu yang paling benar. Nah, proses panjang ini saya kemudian belajar bahwa ternyata memang ini jalinan jodoh itu sangat penting. Kita sendiri yang harus berusaha menjalin ini, mencari tahu, mulai sedikit demi sedikit. Contoh ya di kisah Abhidhamma yang sering disampaikan Asin Keminda, karena memang saya juga pernah belajar eh, di sana ya, secara offline juga pernah, kalau online karena sekarang online juga demikian. Jadi kisah 500 kelelawar itu seringkali diulang-ulang oleh Asin Keminda. Kelelawar itu ketika pembabaran Dharma itu tidak tahu menahu tentang Abhidhamma. Iya kan? Tidak tahu-tahu menahu tentang Abhidhamma. Nah, ini kisah yang sering diulang-ulang oleh Asen Keminda nih. Tapi karena sering mendengar, meskipun tidak paham, diulang-ulang dan seterusnya, lama-lama terjatuhlah jalinan jodoh. Sehingga pada kehidupan-kehidupan selanjutnya, ketika menjadi manusia, ternyata kesadaran tentang yang pernah didengar waktu sebagai kelelawar itu juga terus muncul. Artinya apa? Di sini kita harus penting sekali menjalin jodoh dengan kebaikan-kebaikan tadi. Contohnya yang tadi kisah di Abhidhamma ini adalah pembelajaran Abhidhamma begitu rumit ya, begitu rumit bagi orang awam yang memang tidak tertarik
filsafat bagi orang yang tidak tertarik dengan hal-hal yang rumit, maunya yang sederhana dilaksanakan, itu sangat rumit, apalagi terkait dengan bahasanya sudah rumit, kemudian kedalaman analisa sudah rumit, harus mengkaitkan antara ibaratnya adalah apa rantai-rantai yang sudah terpisah-pisah, kita harus ngeling betul satu rantai ke dengan yang lainnya, ibaratnya puzzle yang udah harus membentuk suatu pola tertentu, itu butuh sangat panjang kalau kita benar-benar tidak tertarik gitu loh. Tapi kalau kita tertarik, ya bisa. Saya sendiri ya, waktu saya masuk ini sebagai pengajar, ketika saya benar-benar ilmu agama Budanya bisa dikatakan di 2009 itu belum banyak, tapi saya udah punya ketertarikan dengan Abhidhamma dulu. Saya coba ikut kelas kawan saya sendiri loh. Kawan saya yang udah ngajar dengan udah lebih lama ngajar tentang Abhidhamma. Apa itu cita, cetasika, rupa, nibbana ya? Apa itu? Saya duduk berkali-kali tentang apa itu ya. Saya nggak paham apa-apa itu. Apalah tentang cita penjelasannya begini-begini. Waduh. Tapi saya tekadnya kuat waktu itu saya karena sudah berada di lingkungan yaitu lingkungan eh, Buddhis, terutama di komunitas akademis Buddhis. Ini Abhidhamma sangat menarik. Penting sekali buat saya, bekal saya gitu loh. Maka saya walaupun saya tidak paham, saya diam duduk sebagai murid ya di belakang di antara para mahasiswa yang lain, duduk aja, duduk gitu. Ini pengalaman saya sendiri serius dan sampai saat itu pun saya ketika sudah saya banyak pekerjaan lain saya tinggalkan, itu pun saya tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Abhidhamma ya. Saya bisalah memahami sutta dengan lebih mudah. Nah ini saya cerita sedikit pengalaman saya tentang bagaimana kita harus berjodoh, menjalin jodoh pentingnya ini. Ya kita tentu menjalin jodoh ini penting sekali tiga aspek itu. Interaksi tepat, waktunya tepat, juga tempatnya tepat. Bagi saya tempatnya tepat ya kan. Yaitu saya belajar dari kawan saya di kelas pembelajaran Abhidhamma tentang cita ya waktu itu. Waktunya juga tepat, saya waktu itu memang sudah jadi dosen. Interaksinya juga tepat, saya lingkungannya tepat, tapi karma saya juga belum matang, artinya waktu itu susah sekali bagi saya. Apa ini ya? Gitu ya kan. Tapi ternyata seiring waktu dari 2010, 2011 terus 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 saya mencari ke waktu itu kan juga dulu belum banyak YouTube ya, belum banyak tentang pembelajaran uh, dari YouTube dan seterusnya belum terkenal. Saya mencari guru dari wihara ke wihara mana yang cocok, mana yang bisa mengajarkan ini. Kalau di Jakarta saya justru kenal misalnya Sesung Hokley itu juga di komunitas pembelajaran Abhidhamma Selamat Rojali ya, Bapak Selamat Rojali di Wihara Dhammacaka misalnya waktu tahun 2016 kalau nggak salah itu. Itu saya kenal Sesung Hokley itu di situ. Ternyata nomornya nggak ganti-ganti nomor HP-nya. Nah itu, ini cerita panjang dikit ya, karena saya ingin juga memotivasi sesungguhnya kalau bagi yang tertarik belajar apapun, termasuk belajar agama Buddha, versi apapun, entah itu Theravada, Mahayana, atau Narayana, ternyata kita adalah harus menjalin jodoh. Dan ternyata sekarang saya juga ketemu Seseng Hokle lagi di Seci itu waktu itu saya benar-benar hanya menyimpan nomornya dan sudah saya diamkan selama berapa tahun itu lama lah bertahun-tahun lah saya katakan. Tapi ketika sekarang ternyata berjodoh lagi ketemu Sosok Hokle. Berarti dari dulu memang kan ada klik, jadi ada niat mengenal Sosok Hokle siapa dan sebagainya. Ternyata sekarang kenal juga. Nah sama persis dengan di dalam belajar Abhidhamma ini, ketika kisah 500 kelelawar ini mendengarkan Abhidhamma tidak mengerti apa-apa, ya wes. Sekarang belajar sutra teratai susah sekali memahami, ya udah nggak masalah. Nanti yakin ketika kita ada waktu yang tepat, berinteraksi dengan orang-orang yang tepat, kemudian juga tempatnya yang lebih tepat dan jodoh karena kita sudah matang, saya yakin tidak susah untuk memahami yang kita eh, anggap susah tadi. Nah, terus apa yang dimaksud Abhidhamma itu? Abhidhamma, bahasa mudanya itu memang ajaran tertinggi. Dalam arti kita bicara filsafat itu ya di Abhidhamma. Abhi itu luhur, tinggi ya, itu Abi makanya. Dhamma itu kebenaran tentang ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha yang mengkaji lebih mendalam itu adanya di Abhidhamma. Ilmu analisis, anatomi kalau di dalam kedokteran ya, ilmu yang sampai sangat mendalam sampai
bukan hanya makro, tapi dalam sampai mikroskopis. Kalau sesuai tadi Jangga Wijaya dalam mikrobiologi misalnya, itu sangat terkait dengan abhidhamma. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang remeh-temeh bagi orang lain yang kecil sekali yang nggak mungkin dilihat pun dibahas mendalam tentang pikiran. Bagaimana satu kali berpikir, oh ternyata harus melampaui 17 tahapan ketika itu baru kita bisa berpikir, kemudian dan seterusnya ya. Ada citawiti dan seterusnya. Nah, itu dibahas mendalam sekali di dalam Abhidhamma. Definisi-definisi apa itu cinta kasih, apa itu welas asih. Orang kadang-kadang menyamakan cinta kasih, welas asih, ya kan? Ternyata dari mulai karakteristiknya, manifestasinya, itu semua didetailkan sekali di dalam Abhidhamma. Contoh ya misalnya, kita bicara cinta kasih, apa sama dengan welas asih? Enggak ternyata. Cinta kasih itu adalah luas. Kalau kita mengharapkan semua makhluk berbahagia, iya itulah cinta kasih. Kalau kita mengharapkan dunia ini aman dan tentram, itulah cinta kasih. Kalau kita berharap bahwa bebas dari bencana, itulah wujud dari cinta kasih. Gitu loh. Dan ketika kita bicara welas asih, berbicara tentang bagaimana batin kita tergetar ketika melihat penderitaan. Jadi ketika misalnya apa tadi, batin kita benar-benar melihat orang lain menderita, makhluk lain butuh bantuan, kita tergetar, itulah cinta apa welas asih dan seterusnya. Itu pembahasannya di mana adanya? Di dalam, kalau di dalam versi Theravada itu dalam Abhidhamma. Kalau di dalam Mahayana bisa runut dari sejarah Yogacara ya, Wasubandhu itu di aliran Yogacara Citra Mantra, dan mungkin nanti dikaitkan juga dengan konsep kekosongan yang ada di konsep Nagarjuna ya di abad-abad awal Mahayana. Jadi memang dari dulu ini para guru-guru sudah luar biasa mengkaji Buddhisme ini, menguraikan kembali, menuliskan kembali, meringkaskan kembali, mendetailkan lagi dan seterusnya. Misalnya tentang Abhidhamma, ya kan? Itu kan tadinya misalnya ringkasannya kan hanya 50 lembar. Tapi dengan kemudian berkembangnya pemahaman, membaca suta ini, suta itu, dan seterusnya, kemudian penjelasannya lebih detail lagi. Jadi memang di dalam Buddhisme ini memang ya, ilmu keagamaan juga terus berkembang. Jadi inti dasarnya beginilah, saya Jangka Wijaya mungkin karena waktu juga saya ingin mempersingkat penjelasan bahwa pada prinsipnya yang penting kita kalau itu adalah satu adalah menjalin jodoh, termasuk kalau kita ingin belajar abhidhamma ataupun ilmu-ilmu lain termasuk itu. Yang kedua bahwa yang tentang abhidhamma adalah sebenarnya ajaran yang filsafat, ajaran tentang yang mendetail tentang ajaran Buddha itu di situ. Jadi penting nggak penting diyakini apa tidak yakini, kalau orangnya cocok ya silakan, kalau enggak juga nggak ada masalah, karena sebenarnya di dalam praktek agama Buddha itu kan kita memang bertahap, nggak bisa istilahnya anak TK mencerna penjelasan kalkulus yang tingkat S2 dan seterusnya. Jadi memang proses kita yang penting komitmen belajar setahap demi setahap dalam rangka menjalin jodoh ini, nanti ketika waktunya tepat ya tidak susah juga. Jadi dalam belajar dalam kayak Abhidhamma ini adalah memang filsafat tertinggi. Jadi dalam arti bukan tertinggi, wah ini oh, lebih lebih hebat dari Sutta, lebih hebat dari Winaya, bukan. Tertinggi ini artinya penjelasannya lebih mendalam, lebih rinci, sangat rinci. Bagaimana proses apa yang dibahas itu sebenarnya tentang proses badan kita sendiri itu batin dan jasmani ini diurai sangat detail sekali ya. Sangat detail ini batin dan jasmani ini yaitu nama rupa ini dijelaskan sangat detail sekali, dan nanti dipraktekkan di dalam proses kegiatan sehari-hari, dicek apa kesinambungannya dengan proses meditasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya katakan Abhidhamma itu apa sih? Yaitu adalah ajaran Buddha yang mendalam yang kita gunakan untuk analisis yang lebih mendalam ketika kita memang mentok. Jadi kita sebenarnya tidak boleh berasumsi-asumsi terlalu liar dalam menerjemahkan ini. Ya nggak apa-apa nih kalau dalam tahap proses belajar ya. Tapi sebisa mungkin kita berusaha mendalami. Kalau kita bicara Mahayana berarti kita harus belajarnya ya ke guru-guru Mahayana, belajar Theravada ya ke guru-guru Theravada yang kita anggap sebagai orang-orang yang mumpuni. Demikian juga Tantra, demikian sama yang lainnya juga sama.
Pada prinsipnya itu yang harus kita pegang sebagai pedoman dalam belajar Buddha. Pada prinsipnya terakhir kali ini saya katakan, oke lah, Abhidhamma susah. Sutta mungkin lebih mudah dipahami karena memang Buddha menyampaikan sutta itu adalah ajaran yang dipermudah untuk umat awam, bukan hanya para akademisi, bukan para murid-muridnya yang siap dengan itu. Sutta itu adalah ajaran yang lebih uh, istilahnya sehari-hari. Makanya istilahnya khotbah-khotbah Dhamma itu biasanya si Sutta. Tapi kalau kita ingin lihat sebenarnya yang disampaikan Buddha di Sutta itu apa, kita bisa analisis dari Abhidhamma. Jadi Abhidhamma ini sangat penting untuk pisau analisis membedah Sutta. Kalau udah paham Abhidhamma, bedah Sutta itu nggak susah gitu loh. Oh ini maksudnya Sang Buddha ini ya di Sutta itu maksudnya ini gitu. Nah, bagaimana dalam hal praktek? Sangat simpel sebenarnya. Buddha udah menyampaikan super banyak ajaran. Ada dalam Mahayana keyakinan, ada banyak sekali Buddha, Bodhisattva banyak sekali. Tapi sebenarnya, oke kita lakukan sesuai dengan tahapan kita saja. Kalau nggak mau ribet, ya sudah kita belajar dari intisari ajaran Buddha yaitu tiga. Jangan berbuat jahat, berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Tiga ini menjadi pokok ya. Kalau kita bicara, yang penting kita berbuat baik sajalah, yang penting kita ikutin petunjuk baik supaya kita menjadi orang baik. Stop, itu belum masuk ke ajaran Buddha secara penuh. Karena ajaran Buddha itu intisarinya ada di Dhammapada 183 itu ada tiga. Jadi kalau mau lengkap, meskipun secara sederhana, itu harus mencakup pemahaman minimal tiga kalimat ini. Tidak berbuat jahat, kemudian terus menambah kebaikan, berusaha menyucikan batin kita sendiri. Ini yang harus dipegang sebagai pokok dasar ajaran Buddha kalau kita tidak mau mendalami lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Tapi kalau udah tertarik, oh ini apa ya? Kita pahami lebih dalam. Kayak definisi kebaikan aja ada di dalam Abhidhamma. Nggak sembarang, oh yang namanya baik ini. Definisinya ada. Oh ini baik, ini tidak baik. Kenapa ini baik, ini itu. Nah, tapi yang penting sekali lagi, saya katakan di sini bahwa semua kembali ke diri kita sendiri dalam hal ini kita prakteknya. Menerapkan ini, ilmu penting, penting sekali. Tapi kalau kita meyakini kita adalah penganut Buddha, minimal banget ya. Kita benar-benar mengetahui intisari ajaran Buddha itu. Tidak berbuat jahat, tambah kebaikan, sucikan hati dan demikian. Jadi tidak cukup hanya di poin kedua. Terus berbuat baik itu belum masuk ke ajaran Buddha karena semua agama mengajarkan kebaikan. Semua ajaran mau yang istilahnya samawi, ardi, agama yang dari istilahnya sumbernya dari manusia ataupun dianggap dari makhluk supranatural, semua mengajarkan kebaikan. Tapi tidak ada ciri khas. Ciri khas agama Buddha itu adalah harus mencakup tiga aspek ini. Tidak berbuat jahat itu masih pasif, kemudian berbuat kebaikan sudah aktif dan sebenarnya kita terus-menerus untuk apa? Terus-menerus untuk benar-benar memurnikan batin sendiri dan ini sejalan semua dengan semua aliran Buddha. Meskipun penjelasannya macam-macam sekali, tapi kalau kita runut kembali ketiga ini. Jadi saya eh, katakan bahwa mari sama-sama kalau kita mau belajar Buddhisme, ya mulailah dari tiga yang ini intisari ajaran Buddha. Kalau ingin lebih mendalam, bukalah sutra, sutta. Kalau ingin lebih mendalam lagi, bukalah Abhidhamma. Sedikit tahu tentang Winaya, biar kita bisa memperlakukan orang lain dengan hormat ya. Karena kita sebagai umat awam itu tidak ada kewajiban untuk 100% memahami seluruh Winaya yang ada di aturan para biksu. Tapi kita juga perlu membaca biar kita tidak salah memperlakukan para biksu karena para biku, para biksu ini mereka juga terikat oleh sila di mana kita hanya 5 sila, 8 sila. Mereka paling tidak para samainera sudah terikat oleh 10 sila, bahkan para biku lebih dari 227 sila ya. Biksu ini lebih banyak lagi 350 sila dan kita pentingnya membaca di situ paling tidak apa? Kita benar-benar bisa melakukan penghormatan sebagaimana mestinya. Gitu ya, Seong Jangga Wijaya. Jadi apa sih AGBDMA? AGBDMA itu seperti yang saya sampaikan. Kalau Seong Jangga Wijaya tertarik, orang-orang sains kayak gitu kan senangnya mengulik sampai yang dasar-dasar, ya silakan pahami lebih mendalam.
nanti suatu saat juga kan berjodoh. Gitu, terima kasih Kak An semuanya, Kak An. Ya, Kang Ern Madiano Sesiung yang sudah memberikan penjelasan yang sangat mendalam dan mendetail ya sesungguhnya. Ternyata banyak alumni Abidama ya. Kebetulan saya juga pernah mengikuti kelas Abidamanya Bante Keminda. Jadi sedikit menambahkan dari apa yang ditanyakan tadi oleh Sangka Wijaya Sesiung ya tentang 37 faktor pencerahan versi eh, Mahayana ya, atau dari bukunya Mas Yen dengan versi Abhidhamma. Ini dari sisi saya ya. Nanti mungkin Madiono Sosial boleh koreksi jika ada yang salah disampaikan. Kalau 37 faktor pencerahan buku Mas Yen itu bahasanya itu benar-benar sangat sederhana, sangat umum sehingga mudah untuk dipahami bahkan untuk umat-umat yang belum begitu memahami Dharma pun bisa menyimak dengan baik apa yang diuraikan oleh apa yang disampaikan oleh dalam bahasanya Master Cheng Yen. Nah, sedangkan di Abhidhamma itu kan sangat-sangat mendalam ya. Jadi 37 faktor pencerahan itu sebenarnya memiliki struktur yang sama dengan di dalam Abhidhamma, cuman dalam Abhidhamma itu dijelaskan dalam konteks cita dan cetasika, ya proses mental dan faktor-faktor batin yang mendukung pencerahan. Nah, contohnya nih yang pertama di bagian dari 37 faktor itu kan ada 4 landasan perhatian, ya perhatian pada tubuh, perasaan, pikiran dan fenomena fenomena mental. Nah, mungkin di dalam Abhidhamma itu lebih dijelaskan berkaitan dengan sakti cetasika ya faktor mental kesadaran maupun mindfulness ya jadi kesadaran yang terhadap fenomena-fenomena yang muncul dan lenyap itu pada setiap momen kesadaran mungkin seperti itu ya perbedaan antara dengan Abhidhamma. Mohon koreksinya Mbak Diono ya jika ada yang kurang atau salah tapi seperti itu ya sesi. Oke. Baik, susun saja ini mengingat waktu, mungkin kita masuk ke sesi kuis dulu ya, saja. Ya, seperti biasa, cara menjawab kuis di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban ya. Mohon kerjasama stasiun saja untuk merename nama stasiun saja ya, dengan mencantumkan nama daerah di depan nama stasiun saja bagi yang ingin mengikuti kuis ya, supaya memudahkan tim host untuk merekap data pemenang. Dan seperti sebelumnya, mulai bulan Maret ini, setiap hari Selasa dan Jumat itu ada hadiah untuk pemenang kuis. Mungkin kita undang Tina Suci untuk sedikit menjelaskan. Tina Suci, apakah ada bersama kita? Jika tidak, mungkin saya jelaskan secara singkat ya. Jadi, ya silakan Tina Suci. Lu bisa juga. Pokoknya orang Halo. bisa aneh kan. Tina Suci, silakan untuk menjelaskan. Oke, jadi saya bantu menjelaskan ya. Jadi, Tina Suci, Ya Sece, sinyalnya bagus nggak Sece? bagus, silakan Suci. Ya Sece, ini para ini pemenangnya ya Sece akan dananya disumbangkan untuk berbagi lagi Sece. Jadi tadi ini nggak disebutkan hari ini yang dana ya Sece. Tanggal berapa? Iya, Tanggal iya Suci. 21 ya. Nggak ditampilkan ya Sece? Oh iya, nggak ditampilkan oleh host ya. Nggak ditampil hari ini tanggal 21 ya Sece ya. Iya. 21 Maret yang dana ini Olivia Sece. Olivia Sece dari Hecipi ya Jakarta ya. Jadi dia danakan
1.200.000 untuk 1.200.000 hari ini 6 pemenang ya Sece ya. Jadi Ya. 6 pemenang jadi 600.000. Jadi masing-masing pemenang akan menyalurkan bantuannya melalui ITV ya Sece ya. Pembagian bulan Ramadan punya acara. Kan ya Tats ya, semoga semua bersungguh hati, berniat baik sehingga apa yang disampaikan di Dharma ini dipraktekkan dalam tindak nyata. Kan entat ya. Ya, Kak Tina saja. Oke, ya sesuai saja kita mulai ya dengan pertanyaan yang pertama. Berapa lama Buddha Sakyamuni berada di dunia? A. 42 tahun, B. 49 tahun, C. 70 tahun, D. 80 tahun, E. 90 tahun. Silakan Sesiung Sece. Ini saya tidak menghitung mundur ya, nanti akan langsung di close oleh host. Ya, ini sudah ditampilkan jawabannya berarti sudah close ya. Jawabannya adalah D, 80 tahun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri periode Dharma sejati adalah A. Orang-orang yang meyakini Dharma, B. Orang-orang yang menerima Dharma, C. Orang-orang yang membina diri dengan sendirinya, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan Sesiung C sudah di close ya. Oke, baik. Kita lihat jawabannya adalah D ya. Orang-orang yang meyakini Dharma dan orang-orang yang menerima Dharma A dan B benar. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga. Lengkapilah naskah sutra berikut ini. Buddha Bhisma Gajitaswara Raja ini memiliki panjang usia sebanyak kalpa yang setara dengan butiran pasir dari 400.000 koti Nayuta. A. Gurun Sahara, B. Sungai Nil, C. Gunung Semeru, D. Gurun Gobi, E. Sungai Gangga. Oke, sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah E ya, Sungai Gangga. Oke, berikutnya soal nomor 4. Menurut naskah sutra, Buddha Bhisma Gajitaswara Raja muncul pada saat A. Setelah era Buddha Sakyamuni, B. Setelah Sang Buddha Parinirvana, C. Setelah era Dharma Sejati, D. Setelah Dharma Sejati dan Dharma mirip lenyap, E. Setelah era kemunduran Dharma berlalu. Ini silakan dijawab Sesiung Sece. Ya, ini sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah D ya, setelah Dharma Sejati dan Dharma mirip lenyap. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Menurut naskah sutra, jalan pencerahan dan dharma benar berada dalam A. Pikiran setiap orang, B. Semua makhluk, C. Batin Buddha, D. Batin semua makhluk, E. Segala tindakan manusia. Ya, silakan Sesiung Sece. Ya, ini sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah C. Batin Buddha. Oke, berikutnya soal nomor 6. Sutra Teratai memiliki dua aspek, yaitu A. Aspek utama dan aspek sementara, B. Aspek jejak dan aspek utama, C. Aspek jejak dan aspek sementara, D. Aspek utama dan aspek pokok, C. E. Aspek jejak dan aspek utama. Ini tadi juga ada saya sharingkan ya, Sesiung Secie. Pasti bisa mencoba dengan benar jika Anda menyimak dengan baik. Baik, sudah di close juga. Kita lihat jawabannya adalah E, aspek jejak dan aspek utama. Baik, Sesiung Secie ini sambil menunggu rekan pemenang. Tadi sepertinya ada Husin Chua Sesiung yang raise hand. Apakah masih mau sharing Sesiung? Oh iya, Kang En. Ya, Selamat Kak. pagi, salam sehat.
kebaikan adanya. Ya tadi saya merasa hari ini pun cukup beruntung ya. Maksudnya ya kangen buat master, kangen juga buat Seci ya. Maksudnya dengan si Pangsia hari ini jadi membangkitkan semangat saya lagi, membuat saya tambah pengetahuan. Tadi ada uraian Abhidhamma juga ya. Tadi ada Sesiong kasih lagi uraian Abhidhamma. Saya di sini hanya ingin apa yang saya alamin gitu ya. Dulu saya waktu kecil diajarin agama Konghucu ya. Terus dari situ saya banyak belajar ya. Terus saya juga pernah belajar agama Kristen. Di situ saya juga banyak belajar mendengarkan apa Dharma ya, maksudnya ajaran juga. Terus saya ke agama Hindu. Saya di situ juga banyak pengetahuan juga. Terus saya pernah belajar Muslim juga, pernah ngerasain puasa, ada dhamma juga. Nah, setelah dari semua itu, ternyata saya ketemu Seci gitu loh. Nah, di Seci ini, dulu saya sebelumnya juga pernah belajar Adidhamma ya. Itu kalau nggak salah almarhum Pak Pandit ya. Nah, saya seiring karena belum berjodoh kali ya, hanya bisa mendengarkan aja uraian-uraiannya. Di situ saya lihat, ada yang apa namanya, ada yang di situ ada yang profesor, ada yang doktor gitu ya. Tapi memang belajar Abhidhamma itu sangat sulit ya. Saya lihat dari segala golongan. Tapi saya ambil hikmahnya itu, belajar Abhidhamma itu ya, yang saya tahu di situ dia kasih tahu alam-alam kehidupan. Kalau kita berbuat baik, nanti tingkatannya ada berapa alam. Tapi dari kesimpulan itu semenjak saya kenal Seci ya, saya rasanya semua di Seci ini lengkap. Kalau menurut pribadi saya ya, ada Abhidhamma, jadi semuanya ada gitu loh. Dharma Buddha itu ada di mana-mana gitu. Nah, kebetulan di Seci ini dikembangin nyata gitu. Jadi saya ambil kesimpulannya, setiap kegiatan Seci itu kan kemanusiaan ya. Di situ banyak penderitaan. Jadi dari penderitaan itu baru di situ kita bisa ada pengetahuan ya. Apa yang diuraikan Dhamma Buddha itu benar-benar nyata gitu, bisa dibuktikan. Dan saya juga setiap kali dengan Dharma ya, itu rasanya Dharma itu ada di mana-mana gitu, dapat dipraktekkan dan dapat dibuktikan. Saya merasakan luar biasa gitu. Setelah Dharma itu selalu mengingatkan kita ya, si Pangsia pagi ini luar biasa banget. Sering ngingetin kita. Kadang-kadang saya kalau dengar Dharma, saya terapin di keluarga. Kadang saya sebulan bisa kena virus lagi gitu ya. Agak mulai mau malas-malas. Tapi kalau dengar Dharma lagi, di situ kita kesadaran timbul satu titik. Oh iya ya, kita itu hidup di dunia itu kalau kita tanamin kebencian, derita yang ada. Tapi penderitaan itu juga kalau kita ikhlas, terima dengan tulus, saling memaafkan, itu kita menemukan kebahagiaan ya. Apalagi menjelang akhir hidup ya. Itu saya perhatiin, saya banyak belajar dari orang tua ya. Dengar orang tua katanya. Dengar orang tua sendiri, orang tua lain. Dia bilang begini, untuk menjadi tua itu sangatlah sulit katanya. Sangatlah sulit. Tapi kita kembali lagi harus sadarin bahwasanya penyakit, derita itu udah bagian dari karma kita ya. Yang memang kita nggak bisa tolak gitu.
Nah, kemarin saya sempat dengar sharing dari Sece Piona ya, apalagi sekarang ini maksudnya master walaupun kekurangan master ya, maksudnya pada saat dia mau menyemangati dia bisa jadi contoh gitu, walaupun beliau lagi diimpus ya, tapi beliau tetap berusaha untuk membuat kita selalu semangat, sadar, contoh yang luar biasa bagi saya. Saya sungguh beruntung lah, dan dengan ceramah-ceramah atau dharma yang Sesiong yang babarkan itu tangan anggi. Jadi saya sungguh nggak bahkan lepas dari Seci, walaupun ini merupakan kesempatan yang momen waktu eh, dicurahkan sungguh harta tak ternilai gitu loh. Karena kadang kita tahu kehidupan ini kan penuh maksudnya kehidupan ini sekali. Jadi ada lagunya ya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi saya merasa ayo Seci untuk semua. Kang En. Ya, Kak En ya, Husen Sesio untuk sharingnya. Susun Secie ini sudah ada ya pemenang kuis. Selamat kepada Mina Secie Tebing Tinggi. Yang kedua Dona Adrian Secie Barat 1. Ketiga Atik Gunawan Secie Medan. 4 Marintan Secie Medan. Yang kelima tidak ada pemenang. Dan yang keenam Yeni Lau Secie Jambi. Ya, Kak En ya, Sesiung Secie. Kak En juga kepada Sesiung Secie yang sudah sharing bersama di pagi hari ini ya. Tadi ada Vivi Liang Secie, Johannes Sesiung, Madiono Sesiung, dan juga Hussein Chua Sesiung. Dan Sesiung Secie ini juga waktu sudah lewat jam 9. Kita akhiri dengan pembacaan kosakata ya Sesiung Secie. Silakan. 感恩是空上人开始，金丝妙莲华熏法香与会，Kosakata熏法香 Bab 20 Bodhisattva Sada Paribuddha Episode 1739 Batin murni mampu melihat dengan jelas akan jalan pencerahan dan dharma benar. Xie memilih, mengambil, mengangkat. Xiang Yang layak, cukup memenuhi standar kriteria. Zhou Yang berubah bentuk, kehilangan bentuk semula. Si Putih tanah berbatu atau semak berlukar di tepian sungai. Si Putih Cheng Yu Cai Liang Tian 教育制路坚守人文. Tanah tandus telah berubah menjadi lahan subur untuk memupuk orang berbakat. Tetap teguh dalam menanamkan budaya humanis di bidang pendidikan. 感恩师姑师伯，早上好。 Ya, Kak En kepada Siap Ustadz yang sudah menyiapkan rekaman pembacaan kosakata. Ya, baik Sesiung Secie, kita tutup selepas siang hari ini dengan memberikan penghormatan kepada para Buddha dan Bodhisattva. Sesiung Secie, Cing个赞。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯礼，再问讯礼，三问讯礼。Dan Sesiung Secie, selamat beraktivitas. 感恩三利师姐，感恩大 Kak En 家。 Gunawati Secie, Kak En Tajia. 感恩师兄师姐们。感恩。
自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困